Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Six of Cups. 6 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 6 cangkir ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif. Secara visualisasi di sini bakal ada sebuah kebahagiaan dan pencapaian yang akan kamu peroleh dan kamu terima, kamu rasakan dalam pekan ini. Sebuah pencapaian ini tentu, ini sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu harapkan bisa terjadi dan berpotensi besar akan kamu rasakan, benar-benar kamu rasakan, teman-teman. Karena di sini terlihat tuh, ya impian kamu mungkin apa? Ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ya, pasangan, orang tua, keluarga, ya, dan kemudian hal-hal yang lain. Jadi memang secara garis besar dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah kehidupan baru itu akan tercipta, teman-teman. Dari sini juga terlihat loh, kamu berhasil membuktikan, menunjukkan kepada orang-orang yang memang selama ini mungkin mereka selalu saja memandang kamu sebelah mata, ya, menganggap kamu bodoh melakukan sesuatu hal yang nggak mungkin. Itu bisa membawa sebuah perubahan dan kesuksesan untuk kamu. Nyatanya faktanya apa? Apa yang mungkin mereka ucapkan, katakan kepada kamu, teman-teman, ya, itu menjadi sebuah semangat untuk kamu sih, walaupun terkadang adanya ucapan-ucapan yang membuat kamu down, ya pastinya membuat kamu menjadi pesimis. Tetapi ya itu tadi ya, kembali terhadap keyakinan kamu, teman-teman. Ketika kamu yakin terhadap segala hal yang kamu lakukan, maka niscaya segala sesuatunya itu nggak bakal sia-sia. Jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi kemudian aku punya Five of Cups. 5 cangkir. Memang dapat aku akui, teman-teman. 5 cangkir ini artinya menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi kehidupan kamu kalau dikatakan apa ya, penuh banget dengan perjuangan ya seperti itu. Karena record di dalam kehidupan kamu itu sendiri benar-benar sangat sulit, berat, teman-teman. Ya, selalu mengalami sebuah kekecewaan dan kegagalan dan bahkan di dalam segala hal. Ya, jadi memang kebanyakan dari kamu di sini adalah seorang perintis. Ya, beda ketika menjadi seorang pewaris yang tinggal melanjutkan. Ya, walaupun memang harus berjuang, tetapi berbeda banget ketika kamu sebagai seorang perintis bisa mencapai kebahagiaan, kesuksesan. Tentu itu menjadi sebuah kebanggaan terbesar ya di dalam diri kamu ketika memang benar-benar energi ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketika memang kamu benar-benar bangkit dari segala keterpurukan ini, teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ten of Pentacles. 10 koin memang tidak dapat dipungkiri ya. Banyak banget orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu. Banyak banget orang yang iri terhadap kehidupan kamu. Tidak suka, teman-teman, benci. Ya. Dan beberapa di antara mereka itu berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu loh. Kamu hati-hati dan waspada sebenarnya di sini. Ya. Jangankan ketika kehidupan kamu nih teman-teman. Ya, senang gitu ya. Sukses itu lagi. Pasti makin membuat mereka itu berambisi, teman-teman. Ketika kehidupan kamu susah saja mereka mengusik, ya.
Apalagi ketika kehidupan kamu nanti benar-benar bangkit. Nah, ternyata memang iya gitu. Bukan hanya sebuah potensi, tetapi ini akan menjadi sebuah, insya Allah menjadi sebuah manifestasi yang cukup nyata dalam pekan ini dan bahkan menjelang akhir bulan Mei ini hingga menjelang akhir bulan Mei. Kalau aku lihat kehidupan kamu akan jauh lebih baik, teman-teman. Terlihat sebuah transisi kehidupan baru itu akan terjadi dan kamu rasakan, ya. Oke, di sini terlihat kelimpahan mati dan rezeki, kamu akan berhasil kok mencapai segala sesuatunya. Nah, ini aku punya Knight of Wands ya. Kesatria tongkat. Kesatria tongkat ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan ya tentang bagaimana sebenarnya upaya dan kerja keras yang kamu lakukan, teman-teman ya, untuk mencapai suatu tujuan. Meskipun terlihat sulit, berat, ya tetapi itu tadi Tuhan akan selalu memberikan sebuah jalan dan peluang yang besar untuk kamu ketika memang ada action yang dilakukan, ada tindakan yang dilakukan. Ya, kemudian apa? Ikhtiar, doa, dan sabar, teman-teman. Jadi untuk pekan ini yang aku lihat sih, memang bakal banyak keberuntungan di sini. Bakal banyak kok teman-teman Aries yang bangkit dari segala keterpurukan, ya, dan bahkan bakal banyak teman-teman Aries yang bakal lebih sukses dari kemarin, ya, dan bahkan dari hari ini, teman-teman. Hari esok akan jauh lebih baik, ya. Semoga seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ataupun kondisi rezeki ya dari teman-teman Aries. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Eight of Swords. Ada 8 pedang, teman-teman. 8 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Mengenai tentang kondisi keuangan di sini, mungkin ada beberapa dari kamu yang lagi terbelenggu dengan yang namanya masalah. Baik masalah utang piutang, ya kan? Kemudian mungkin masalah ekonomi yang memang lagi nggak stabil sih, kalau dikatakan, mohon maaf ya. Namanya lagi terbelenggu masalah, pasti ekonominya nggak stabil lah ya. Entah itu kamu habis ditipu oleh seseorang ya. Yang jelas memang kamu lagi ngerasa terbebani banget dengan masalah-masalah yang nggak selesai. Nah, kita akan lihatlah dalam pekan ini, teman-teman. Apakah kamu berpeluang, berpotensi semua masalah yang kamu hadapi selesai tuntas? Oke? Apakah lebih baik kondisi keuangan kamu? Aku punya 9 cangkir. Ada kabar baik, teman-teman. Kabar istimewa yang akan terjadi untuk masalah keuangan ya. Jadi dari kartu kedua ini, aku melihat memang ada sebuah kelimpahan materi rezeki. Sebuah kondisi kehidupan yang mapan makmur. Ya, insya Allah apa yang menjadi harapan keinginan dari teman-teman Aries itu akan terwujud kok. Ya, jadi harus optimis ya teman-teman. Seterpuruk apapun kamu, ya memang sih harus ada action juga yang harus dilakukan gitu ya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Nine of Pentacles. Oke, 99, 9 cangkir dan 9 koin. Jadi 99 ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kelimpahan materi rezeki akan kamu peroleh, akan kamu dapatkan, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri sih. Ya, rezeki yang akan kamu terima ini nggak main-main loh. Bakal ada rezeki yang berlimpah, ya, berlimpah-limpah di sini nantinya. Dan kehidupan kamu pasti akan berubah. Ya, apakah kamu berpotensi menjadi orang yang kaya raya nanti? Ya, nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya, teman-teman. Ya, nggak menutup kemungkinan. Dari kedua kartu ini cukup menggambarkan hal yang demikian. Oke. Kemudian aku punya The Tower. Sebagai energi penutup, The Tower ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana memang sebenarnya kamu harus wajib berhati-hati ya. Banyak orang yang tadi teman-teman ingin menjatuhkan kamu, ingin menghancurkan kehidupan kamu, baik di dalam karir, baik di dalam pekerjaan, ya usaha, bisnis kamu, teman-teman. Ya, dan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat kamu sendiri. Oke, jangan mudah percaya di sini teman-teman ya. Artinya kamu lebih banyak waspada deh, ya. Karena orang yang mungkin kamu percayai, kamu anggap baik, ternyata dia yang selama ini selalu berupaya menikam kamu dari belakang. Ya, jadi untuk masalah keuangan dalam bagian ini ada perubahan ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara. Teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Aries dalam pekan ini? Aku punya Six of Swords ya, 6 pedang. Kemudian ada King of Pentacles dan aku punya Knight of Pentacles. Nah, kamu hebat ya, berhasil melewati semua masalah, gelombang masalah yang sangat begitu besar yang terjadi di dalam rumah tangga kamu. Hingga pada akhirnya kebahagiaan akan kamu peroleh. Inilah sebuah masalah, gelombang masalah yang selalu terjadi ya, dan kamu hadapi bersama pasangan kamu. Ya syukurnya kamu dan pasangan kamu saling support,
ya. Saling bersatulah teman-teman untuk melewati gitu ya. Pada akhirnya akan sampai ke dermaga kesuksesan dan juga keberhasilan. Masalah ekonomi, ya semuanya akan bagus, insya Allah teman-teman. Kemudian masalah komitmen, ya sama-sama dijaga dengan baik. Jadi untuk masalah kehidupan rumah tangga dalam bahkan ini, lagi dan lagi ada kelimpahan materi, ya rezeki, ada keuangan yang bagus kok. Amin ya. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Ten of Wands, kemudian ada The Magician, dan aku punya The Lovers. Oke. Melihat tentang bagaimana record hubungan asmara kamu memang penuh dengan ujian dan masalah, ya. Artinya cukup berat, cukup rumit. Baik dari sebuah sikap, ya. Kemudian baik dari tantangan-tantangan yang lain sih, memang sih lebih cenderung terkait dengan sebuah keegoisan masing-masing, ya. Pada akhirnya semuanya dapat terkontrol, teman-teman. Nggak sia-sia sih perjuangan kamu ya bersama dia, gitu teman-teman ya. Yang aku lihat bakal ke depan bakal langgeng ya, bakal langgeng, bakal awet, dan bahkan kalau dikatakan potensi besar kamu bakal berjodoh, ya cukup terlihat sih. Ya kenapa? Ikut campur tangan Tuhan semesta di sini. Ya, seolah-olah menggambarkan bahwasanya hubungan kamu itu selalu diridhoi, teman-teman. Ya buktinya ketika ada masalah pun kamu mampu untuk tetap bertahan. Di situ kan cukup menggambarkan, menunjukkan bahwasanya ya bisa jadi memang potensinya kamu berjodoh dengan dia gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 8 cangkir, ada 2 koin, dan aku punya 4 tongkat. Dari ketiga kartu ini teman-teman ya, kalau melihat tentang bagaimana record di dalam hubungan kamu ya, asmara, ya kalau dikatakan selalu gagal dan kecewa, ya itu ya mohon maaf, selalu dimanfaatin bahkan untuk masalah ekonomi, keuangan, dan lain-lain. Kemudian 2 koin ini katanya menggambarkan ya, menjelaskan gitu tentang adanya sebuah apa ya, kalau dikatakan mungkin lebih berhati-hati, waspada kali ini ya, ataupun lebih selektif. Ya memang ini harus kamu lakukan gitu ya. Jangan menilai, melihat seseorang itu hanya dari penampilan doang, teman-teman. Ya, jadi ketika ingin mencari jodoh lah ya, pasangan itu ya harus benar-benar melihat tentang bagaimana inner beauty-nya dia gitu ya. Karena kalau melihat dari penampilan ya boleh cantik, boleh tampan ya, dan kalau bisa sih ya harus juga luar dalam, teman-teman ya, agar tidak apa ya, kecewa gitu ya. Nah, kemudian aku punya ini. Jadi memang dari kartu ketiga ini teman-teman menggambarkan tentang bagaimana kamu berpeluang, berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu loh. Ya, di dalam sebuah perayaan, acara, pesta mungkin seperti itu teman-teman ya, teman-teman. Aku melihat kamu akan bertemu dengan ya seseorang yang bakal menjadi pasangan kamu, bisa jadi ya. Oke. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini ya. Lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke. Kita akan lihat teman-teman bagaimana energinya. Aku punya The Emperor, dia sangat bijak, dewasa, ya, dan sangat berpendirian. Aku punya Death, ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan terjadi ya ketika banyak hal-hal yang mungkin sudah cukup pahit, menyakitkan yang kamu rasakan, dan pada akhirnya The World. Nah, di sini kamu akan merasa apa ya? Ya kalau dikatakan gini loh, kedekatan kamu dengan seseorang ini akan berhasil membawakan hasil yang positif. Artinya, kamu berhasil menemukan seseorang yang sudah benar-benar siap gitu teman-teman untuk menuju ke sebuah hidupan ya, kehidupan yang lebih berkomitmen. Artinya memang kali ini dia orang yang nggak main-main teman-teman ya, bukan hanya sekedar ingin berpacaran dan numpang lewat sih, tapi kalau aku lihat memang lebih kepada tentang sebuah komitmen, keseriusannya gitu. Dan di sini kamu akan merasakan bagaimana dia nanti akan memperlakukan kamu dengan sebaik mungkin teman-teman. Ya, jadi kalau melihat dari energi sih sangat istimewa ya, cukup positif. Ya semoga deh seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman ya, ketika kamu berharap dia orang yang terbaik, ya itu bisa menjadi sebuah manifestasi yang nyata. Oke, next 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aries. Aku punya tanggal 19, tanggal 4, 16, tanggal 12, oke, tanggal 14, tanggal 6, 17, tanggal 7, tanggal 3, tanggal 8, 31, dan tanggal 15. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.